Ada sebuah tempat di ujung dunia, tanah hutan lebat dan puncak-puncak yang menjulang tinggi. Ini adalah Irian Jaya, sebuah pulau terpencil yang menyimpan salah satu ciptaan manusia paling menakjubkan. Di sini tersembunyi di antara awan, terdapat sebuah bangunan yang jujur saja, sungguh luar biasa. Ini bukan candi yang dibangun oleh raja-raja kuno atau istana para dewa. Ini adalah sebuah gunung yang dilubangi oleh tangan manusia, sebuah bukti pencarian harta karun yang tak kenal lelah. Ini adalah tambang Grasberg, tambang emas terbesar di seluruh planet ini. Ini adalah kisah ambisi, kisah perjuangan, dan kisah penemuan yang melampaui batas apa yang kita yakini mungkin. Prestasi teknik yang luar biasa ini berdiri sebagai simbol tekad manusia di salah satu sudut bumi yang paling sulit dijangkau. Untuk benar-benar memahami Grasberg adalah memahami skala ambisinya. Bayangkan sebuah gunung yang dulunya utuh dan megah, kini berubah menjadi lubang raksasa yang berputar-putar jauh ke dalam bumi. Ini adalah luka di wajah planet ini, tetapi juga keajaiban teknik modern. Tambang ini begitu luas sehingga dapat terlihat dari luar angkasa, sebuah pengingat yang jelas akan kekuatan kita untuk membentuk kembali dunia alami. Membangunnya adalah tugas yang seolah-olah milik fiksi, bukan kenyataan. Manusia dan mesin dihadapkan pada lanskap yang tak kenal ampun, di mana setiap langkah adalah tantangan dan setiap matahari terbit membawa bahaya baru. Kisah Grasberg lebih dari sekadar kisah tentang emas. Ini adalah kisah tentang semangat manusia yang tak kenal lelah. Gagasan untuk mengukir tambang dari puncak gunung terpencil terdengar seperti mitos. Namun itu menjadi kenyataan melalui kemauan keras. Selama puluhan tahun, tempat ini hanya dikenal oleh suku-suku lokal dan beberapa penjelajah pemberani. Itu adalah titik kosong di peta, dunia yang tidak tersentuh oleh industri modern. Tetapi di bawah permukaannya yang berbatu tersembunyi rahasia bernilai tinggi, harta karun yang akan menarik orang-orang dari seluruh dunia. Mereka datang untuk menaklukkan yang mustahil, untuk membangun kota di awan, dan untuk mengekstraksi kekayaan dari jantung gunung. Ini bukan hanya kisah industri, ini adalah epos usaha manusia melawan kekuatan alam itu sendiri. Perjalanan untuk menciptakan tambang ini adalah sebuah saga yang penuh dengan pahlawan dan kesulitan. Ini melibatkan para ilmuwan yang bermimpi, para insinyur yang membangun, dan para pekerja yang mempertaruhkan segalanya. Mereka menghadapi tantangan yang akan mengalahkan kebanyakan orang, dari medan yang berbahaya hingga cuaca yang tidak terduga. Penciptaan tambang Grasberg adalah narasi yang kuat tentang mengubah perbatasan yang liar dan tak terjamah menjadi pusat industri global. Ini menunjukkan kepada kita bahwa dengan keberanian dan kecerdikan yang cukup, umat manusia dapat mencapai hal-hal luar biasa. Gunung emas ini adalah monumen bagi kemampuan kita untuk melihat melalui rintangan dan untuk mengejar visi, tidak peduli seberapa sulit jalannya. Membangun tambang Grasberg adalah pertempuran melawan alam itu sendiri. Tantangan pertama dan terbesar adalah mencapai lokasi tersebut. Gunung, yang dikenal sebagai Puncak Jaya, menjulang tinggi lebih dari 4.000 meter. Udara tipis dan cuaca sangat ekstrem. Kabut tebal dan padat akan datang tanpa peringatan, mengurangi jarak pandang hingga hampir nol. Ini bukan hanya ketidaknyamanan, ini adalah ancaman mematikan. Para pekerja harus menavigasi tebing curam dan lereng yang tidak stabil, di mana satu kesalahan langkah bisa menyebabkan jatuh fatal. Pegunungan Irian Jaya tidak ramah. Mereka adalah benteng yang menjaga harta karunnya dengan badai dan medan berbahaya, menuntut rasa hormat dan kehati-hatian dari semua yang berani masuk. Para insinyur menghadapi tugas monumental, bagaimana membangun jalan di tempat yang belum pernah ada. Mereka harus mengukir jalan di sisi tebing curam, meledakkan batu padat dan menjembatani jurang yang dalam. Pekerjaan itu lambat, berbahaya, dan sangat menuntut. Setiap meter jalan adalah kemenangan yang diraih melalui keringat dan keberanian. Mesin-mesin raksasa seukuran rumah kecil harus diangkut sepotong demi sepotong dan dirakit kembali di lokasi. Truk-truk dan ekskavator kolosal ini tampak seperti mainan di tengah latar belakang pegunungan yang luas. Mereka adalah alat para raksasa modern, dibawa ke tanah terpencil ini untuk menjinakkan lingkungan yang liar dan tak kenal ampun, membuktikan bahwa kecerdikan manusia dapat menemukan jalan. Biaya manusia dari usaha ini sangat besar. Para pekerja bekerja keras dalam kondisi ekstrem, jauh dari rumah dan keluarga mereka. Mereka menghadapi risiko konstan tanah longsor, kegagalan peralatan, dan iklim yang tak kenus. Kabut adalah musuh yang gigih.
seringkali membuat helikopter tidak bisa terbang dan menghentikan semua transportasi, mengisolasi para pekerja selama berhari-hari. Namun, mereka bertahan. Mereka didorong oleh tujuan bersama, rasa tujuan dalam mencapai sesuatu yang tidak ada yang mengira mungkin. Ketahanan mereka adalah bagian inti dari kisah Grasberg. Ini adalah bukti kekuatan semangat manusia ketika dihadapkan pada rintangan yang luar biasa. Kisah orang-orang biasa yang mencapai hal-hal luar biasa bersama. Hasil kerja keras mereka adalah jaringan jalan dan infrastruktur yang seolah menentang gravitasi. Sistem akses ini adalah keajaiban tersendiri, jalur kehidupan yang menghubungkan tambang ke dunia luar. Ini memungkinkan pengangkutan ribuan ton biji setiap hari. Melihat jalan-jalan yang berkelok-kelok di lereng gunung, sulit untuk tidak merasakan kekaguman. Mereka mewakili kemenangan ketekunan atas kemustahilan. Pembangunan tambang Grasberg bukan hanya tentang menggali emas. Itu tentang membangun jembatan ke tempat yang tidak terjangkau oleh dunia. Sebuah kemenangan teknik dan kemauan manusia. Irian Jaya yang sekarang dikenal sebagai wilayah Papua di Indonesia adalah tanah dengan kontras yang menakjubkan. Ini adalah pulau di mana hutan hujan tropis bertemu dengan puncak-puncak yang tertutup salju. Terletak di bagian barat New Guinea, ini adalah salah satu tempat paling kaya keanekaragaman hayati dan paling terjal di bumi. Geografinya adalah permadani dramatis hutan lebat dan lembap yang penuh dengan satwa liar yang unik, sungai-sungai lebar yang mengukir lembah-lembah dalam, dan yang menakjubkan, Gletser. Ya, Gletser di Khatulistiwa. Puncak tertinggi pegunungan Jayawijaya begitu tinggi sehingga mempertahankan es permanen, pemandangan yang menakjubkan di lanskap tropis. Ini adalah dunia di mana seorang penjelajah dapat melakukan perjalanan dari hutan Khatulistiwa yang lembab ke lingkungan pegunungan beku dalam hitungan hari. Keindahan alam tanah ini mentah dan tak terjamah. Hutan adalah laboratorium evolusi yang hidup, rumah bagi spesies tumbuhan dan hewan yang tak terhitung jumlahnya yang tidak ditemukan di tempat lain. Burung cendrawasih dengan bulu-bulu cerah mereka menari di kanopi, dan kanguru pohon purba menavigasi cabang-cabang tinggi. Lanskap adalah kekuatan yang kuat, membentuk segala sesuatu yang hidup di dalamnya. Selama berabad-abad, benteng alami ini menjaga pulau tetap terisolasi, melestarikan ekosistemnya yang unik. Isolasi ini menciptakan dunia yang terasa prasejarah, tempat di mana alam masih memegang kekuasaan. Keadaan liar inilah yang membuat penemuan dan pengembangan Grasberg menjadi usaha yang monumental. Tanah terpencil ini juga merupakan rumah bagi beberapa budaya adat paling menarik di dunia. Selama ribuan tahun, ratusan suku yang berbeda telah hidup selaras dengan lingkungan yang menantang ini. Kelompok-kelompok seperti Dani, Yali, dan Amungme telah mengembangkan tradisi yang kaya dan hubungan spiritual yang mendalam dengan gunung dan hutan. Kehidupan mereka terjalin dengan alam, dan gunung-gunung adalah tanah suci, tempat tinggal roh leluhur mereka. Sebelum kedatangan para penambang dan penjelajah, komunitas-komunitas ini hidup dalam isolasi total dari dunia luar. Budaya mereka terpelihara seperti peninggalan kuno. Kehadiran mereka menambah dimensi manusia yang mendalam pada kisah tanah ini. Persimpangan dunia kuno ini dan industri modern adalah kisah yang kompleks dan seringkali sulit. Kedatangan tambang membawa perubahan besar bagi komunitas lokal. Ini memperkenalkan ekonomi global ke tempat yang telah beroperasi berdasarkan subsisten dan perdagangan selama ribuan tahun. Meskipun membawa peluang bagi sebagian orang, itu juga mengganggu cara hidup tradisional dan memberi tekanan pada lanskap sakral. Kisah Irian Jaya, karena itu bukan hanya tentang gunung dan tambang, tetapi juga tentang manusia. Ini adalah kisah budaya yang bertabrakan dan hidup berdampingan, pengingat bahwa kemajuan dan tradisi seringkali berjalan di jalur yang sulit dan rumit bersama. Kisah Grasberg dimulai bukan dengan beliung, tetapi dengan peta dan mimpi. Pada tahun 1936, seorang geolog Belanda bernama Jean-Jacques Dozy sedang dalam ekspedisi untuk mendaki puncak tertinggi pulau itu. Saat mendaki gunung, dia membuat penemuan yang luar biasa. Dia melihat formasi batuan berwarna gelap yang aneh menonjol di antara batu kapur yang lebih terang. Matanya yang terlatih mengenalinya sebagai endapan biji tembaga yang sangat besar dengan garis-garis hijau yang terlihat. Dia dengan cermat mendokumentasikan temuannya, menamai situs itu Erzberg, yang berarti gunung biji dalam bahasa Belanda. Saat itu dunia berada di ambang perang, dan laporannya disimpan dan sebagian besar dilupakan selama lebih dari 2 dekade.
Laporan Dozy seperti peta harta karun yang menunggu untuk ditemukan. Itu terpendam di sebuah perpustakaan di Belanda selama bertahun-tahun, sebuah rahasia yang terlupakan. Potensi sebenarnya dari penemuannya tidak disadari sampai 1959. Saat itulah seorang geolog dari perusahaan pertambangan Amerika Freeport, Forbes Wilson, menemukan laporan lama Dozy. Dia terpikat oleh deskripsi gunung biji murni di bagian dunia yang begitu terpencil dan belum dijelajahi. Kedengarannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, fantasi geologis. Wilson menjadi terobsesi dengan ide itu dan bertekad untuk melihat apakah gunung biji ini nyata. Meyakinkan perusahaannya untuk mendanai ekspedisi ke salah satu tempat paling sulit dijangkau di bumi tidaklah mudah. Risikonya sangat besar. Daerah itu tidak terpetakan, tidak stabil secara politik, dan secara geografis tidak ramah. Banyak yang percaya itu adalah tugas yang sia-sia, buang-buang waktu dan uang mengejar legenda. Tapi Wilson gigih. Keyakinannya pada temuan Dozy tak tergoyahkan. Pada tahun 1960, dia akhirnya mendapat lampu hijau untuk memimpin ekspedisi kecil yang berani. Misi mereka sederhana tetapi sangat berbahaya, menemukan Ertsberg dan memastikan apakah harta karun itu nyata. Ini adalah awal dari sebuah petualangan yang akan mengubah sejarah pertambangan selamanya. Perjalanan itu adalah perjuangan epik melawan alam liar. Tim Wilson bersama dengan pemandu lokal harus menebas jalan mereka melalui hutan yang hampir tidak bisa ditembus. Mereka mengarungi sungai yang penuh buaya dan mendaki lereng yang curam dan berlumpur. Mereka memerangi penyakit, kelelahan, dan perasaan konstan berada di dunia yang tidak menginginkan mereka di sana. Setelah berminggu-minggu perjalanan yang melelahkan, mereka menetas pohon dan melihatnya. Di site, seperti yang dijelaskan Dozy, ada kerucut batu hitam besar yang menjulang dari lanskap. Ertsberg itu nyata. Itu adalah momen kemenangan murni, validasi impian seorang geolog, dan awal babak baru bagi Irian Jaya. Konfirmasi Ertsberg hanyalah permulaan. Penemuan selanjutnya dari deposit Grasberg di dekatnya yang bahkan lebih besar, mengubah proyek tersebut menjadi fenomena global. Apa yang dimulai sebagai pengamatan satu orang menjadi salah satu proyek industri terbesar dalam sejarah manusia. Kisah Grasberg adalah, di atas segalanya, pelajaran yang kuat tentang ketekunan. Ini mengajarkan kita bahwa penemuan terbesar seringkali tersembunyi di balik rintangan terbesar. Dibutuhkan visi jenjak Dozy, keyakinan Forbes Wilson yang tak tergoyahkan, dan kerja keras ribuan pekerja untuk membuka rahasia gunung. Upaya kolektif mereka mengubah padang gurun terpencil menjadi sumber kekayaan yang luar biasa dan simbol kemampuan manusia. Pencapaian luar biasa ini berfungsi sebagai pengingat akan keinginan bawaan spesies kita untuk menjelajah, menemukan, dan membangun. Dari piramida kuno hingga stasiun luar angkasa modern, kita selalu didorong untuk mendorong batas-batas apa yang mungkin. Tambang Grasberg adalah contoh modern dari semangat ini. Ini adalah bukti kemampuan kita untuk mengatur, berinovasi, dan mengatasi tantangan yang tampaknya tidak dapat diatasi. Ketika dihadapkan pada gunung-gunung yang menjulang tinggi, hutan lebat, dan cuaca mematikan, umat manusia tidak mundur. Sebaliknya, kita menemukan cara untuk beradaptasi, merekayasa solusi, dan bergerak maju, membuktikan bahwa tidak ada batas yang benar-benar final. Namun, kisah ini juga membawa pesan tanggung jawab. Kekuatan untuk membentuk kembali bumi dalam skala sebesar ini datang dengan tugas untuk menghormati alam dan orang-orang yang menyebutnya rumah. Warisan Grasberg kompleks terjalin dengan masalah lingkungan dan dampak sosial pada komunitas adat. Saat kita merayakan pencapaian manusia, kita juga harus merenungkan konsekuensinya. Ukuran sejati kemajuan kita tidak hanya terletak pada apa yang dapat kita bangun, tetapi juga pada bagaimana kita menyeimbangkan ambisi kita dengan pelestarian keajaiban alam planet kita dan budaya-budaya yang beragam. Ini adalah tantangan berkelanjutan yang disajikan oleh kisah-kisah seperti Grasberg kepada kita. Pada akhirnya, kisah harta karun tersembunyi Irian Jaya adalah saga inspiratif dari usaha manusia. Ini adalah kisah yang ditulis dalam batu dan baja, di jantung tanah yang terpencil dan indah. Ini berbicara tentang keberanian penjelajah, kejeniusan insinyur, dan ketahanan pekerja. Ini mengingatkan kita bahwa masih ada keajaiban yang harus ditemukan di dunia, dan bahwa semangat manusia ketika didorong oleh tekad dan rasa tujuan mampu mencapai hal yang tak terbayangkan.
Gunung Emas berdiri sebagai monumen yang sunyi dan kuat untuk apa yang dapat kita capai ketika kita berani mengejar mimpi hingga ke ujung dunia.